Balas dendam adalah salah satu tema yang paling menarik untuk dibikin film. Biasanya, karakter utamanya adalah pria. Tapi, tak jarang juga pelakunya adalah wanita. Melihat aksi para wanita jagoan menghabisi musuh-musuhnya dalam film-film seperti Kill Bill, Peppermint, dan Colombiana memang seru banget. Tapi, nggak semua wanita yang balas dendam di film adalah pembunuh profesional yang jago baku hantam. Film-film di daftar ini menampilkan pembalasan dendam dari wanita-wanita yang menunjukkan bahwa pertumpahan darah hanya butuh rencana yang rapi dan kebencian yang membara. Apa saja film-filmnya? Mari kita cek sama-sama. Yang pertama ada revenge thriller dari Korea Selatan, Lady Vengeance. Film ini bercerita tentang Lee Geum-ja yang diperankan oleh Lee Yong-e. Geum-ja dipaksa mengaku sebagai penculik dan pembunuh seorang bocah laki-laki. Demi menyelamatkan putrinya yang diculik oleh pelaku aslinya, Baek yang diperankan oleh Choi Min-sik, Geum-ja rela dipenjara 13 tahun. Setelah dibebaskan, Geum-ja langsung melacak keberadaan putrinya. Dan, tak lupa, memburu sang pelaku penculikan supaya ia bisa menjalankan rencana balas dendam yang telah ia bangun dari balik jeruji penjara. Film ini adalah bagian dari Vengeance Trilogy dari Park Chan-wook yang terdiri dari Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, dan Lady Vengeance. Sama seperti dua film lainnya, Lady Vengeance juga brutal dan berdarah-darah. Dibantu teman-teman, rekan satu sel, dan orang-orang yang sependeritaan dengannya, Geum-ja yang awalnya hanya seorang ibu biasa berubah jadi mastermind berdarah dingin dengan pergulatan moral yang kompleks. Dengan akting yang solid di semua lini, cerita yang menarik, dan pembalasan dendam yang memuaskan, Lady Vengeance wajib untuk ditonton. Selanjutnya ada Revenge karya Coralie Farciat. Walau dibuat oleh sutradara debutan, film Prancis ini ternyata keren dan stylish banget. Ceritanya adalah tentang Jen yang diperankan oleh Mathilda Lutz, seorang wanita yang diundang pacarnya untuk ikut liburan sambil berburu. Masalah muncul ketika teman-teman pacarnya muncul dan menidurinya di bawah paksaan. Jen yang melarikan diri tak hanya dikejar oleh para pelaku, tapi juga sang pacar sendiri. Jatuh dari tebing, Jen yang ternyata masih hidup kemudian balik mengejar ketiga pelaku biadab tersebut. Sesuai judulnya, Revenge adalah film yang simple, to the point, dan menghadirkan balas dendam sebagai menu utama. Filmnya seru banget karena aksinya dinamis dan bergelimang darah. Plus, rasanya memuaskan banget ngeliat Jen yang gak punya pengalaman berburu, berhasil membalikan keadaan, dan jadi pemburu yang bisa menghabisi pria-pria brengsek yang udah menyepelekan kemampuannya untuk bertahan hidup. Next, ada Carrie. Ini adalah film paling banjir darah di daftar ini, karena korbannya ratusan orang. Adaptasi novel Stephen King ini bercerita tentang Carrie yang diperankan Sissy Spacek. Siswi yang pemalu dan pendiam ini dipermalukan saat pesta dansa di sekolah. Murka karena diolok-olok, Carrie yang punya kemampuan telekinesis mengamuk dan menghabisi orang-orang di sekolahnya. Film karya Brian De Palma ini adalah horor klasik yang terkenal banget, sampai udah dibikin versi serialnya di tahun 2002, dan remake filmnya di 2013 yang dibintangi Chloe Grace Moretz. Carrie memang gak bisa berantem atau menembakkan pistol. Tapi, siapa yang butuh itu semua, kalau kamu bisa bikin mobil jadi ringsek hanya dengan kekuatan pikiran? Dari Indonesia, kamu juga bisa nonton Marlina the Murderer in 4X yang dibikin oleh Mouli Surya. Film ini bercerita tentang Marlina yang diperankan Marsha Timothy, seorang wanita yang tinggal di Sumba. Suatu hari, Marlina didatangi sekelompok pria yang berniat merampok dan membuatnya melayani nafsu bejat mereka. Karena nasibnya di ujung tanduk, Marlina meracuni para pria ini, kemudian memenggal kepala pemimpinnya untuk dilaporkan ke polisi. Tapi, perjuangan Marlina mencari keadilan tak mudah, dan bahaya tak berhenti sampai di situ. Marlina ini keren banget karena udah pernah diputar di Cannes, dan menang Piala Citra. Kalau kamu tipe yang jarang nonton film lokal, sempetin deh nonton film ini. Meski temponya agak lambat, tapi latar cantiknya yang ala-ala western, dan combo acting yang apik dari Marsha Timothy serta Dia Panendra, bagus banget loh. Dua ibu-ibu ini membuktikan kalau kamu nggak bisa sembarangan macem-macem, sama wanita-wanita yang udah ditempa alam yang keras dan masyarakat yang kurang bersahabat. Kayaknya kita nggak mungkin ngomongin film balas dendam wanita, tanpa membahas film dedengkotnya, yaitu I Spit on Your Grave. Film dari tahun 1978 ini bukan buat kamu yang sensitif.
Ceritanya adalah tentang Jennifer yang diperankan Camille Kitten, seorang penulis yang pindah ke rumah di tempat terpencil untuk nulis novelnya. Jennifer nggak sadar kalau ia diawasi oleh beberapa pria setempat, yang kemudian memutuskan untuk menggilirnya dengan kasar. Tak cukup sampai di situ, mereka juga meninggalkan Jennifer untuk mati sendirian. Tapi, Jennifer selamat, dan dengan dendam membara, lalu bertekad membuat para pelakunya membayar semua kejahatannya dengan nyawa mereka. Kami nggak menyarankan kamu nonton film kontroversial karya Meir Zarki ini, termasuk juga remake-nya, tapi ya biar tahu aja sih. Sama kayak wanita-wanita lain di daftar ini, Jennifer hanya bermodalkan dendam aja untuk menghukum para pelakunya dengan cara-cara yang ekstrim. Waktu rilis, film ini dilarang diputar di banyak negara. Tapi, Zarki beralasan kalau kekerasan yang ditampilkan di film penting untuk menceritakan tragedi semacam ini. Nah, itu dia film-film pembalasan dendam dari para wanita kuat, yang gak bisa kamu remehkan kemampuannya. Yang mana aja yang kamu udah pernah tonton? Yuk share review kamu di kolom komen.